Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto selanjutnya bagaimana. Lihat dari beberapa update, data-data dan berita-berita terbaru, termasuk dengan analisa teknikal juga mengenai Bitcoin ya. Kita bisa lihat Bitcoin di sini mulai ada penguatan, naik sekitar 2% dan memang sebelumnya di video terakhir kita sempat bahas ada potensi penguatan untuk kripto. Gitu ya, dimana ada kemungkinan market crypto mengalami penguatan dan sekarang sudah mulai kita lihat ada penguatan gitu ya, market mulai naik. Nah, kita akan lihat secara targetnya untuk Bitcoin, lalu secara konfirmasi bagaimana, lalu kalau teman-teman yang misalnya belum ada posisi atau bagaimana, kita akan lihat secara cover gitu ya, secara teknikalnya juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Dimana untuk hari ini market mengalami kenaikan sekitar 1,69% ya. Baru dalam beberapa jam terakhir ini naik. Kalau teman-teman lihat di sini mulai dari sekitaran jam sore ini gitu ya, mengalami kenaikan. Kita lihat dari sini untuk Bitcoin 19.000, Ethereum di 1.319 ya, rata-rata mengalami pump ya. Sebenarnya belum pump besar sih ya, ini hanya hijau sementara, tapi memang kalau kita lihat dalam volatilitas kripto dalam beberapa hari terakhir, bisa dikatakan ini market mulai ada pergerakan lah gitu ya. Di sini Quant masih ada kenaikan ya, QNT naiknya cukup signifikan 17%. Casper, Synthetix, Huobi Token, Mina, ya beberapa kripto lainnya, tapi rata-rata mungkin masih 2-3% gitu ya. Saya rasa kalau market ini terus berlangsung, mungkin altcoins kita bisa lihat 8-10% untuk kita rata-ratakan untuk beberapa altcoin mungkin masih bisa gitu ya. Secara bullish skenario-nya kalau memang pump ini masih bisa bertahan gitu ya. Jadi ini yang kita akan targetkan juga. Secara untuk yang mengalami penurunan, USDC turun 3%, Wave turun 2,5%, INS mengalami koreksi ya karena ini memang sudah naik. XRP juga naiknya juga cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Jadi mengalami koreksi cukup normal. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di level 20 ya, di level 20 sedikit fearful ya, mungkin karena weekly close-nya. Sekarang kita akan lihat dulu dalam beberapa analisa dulu. Dimana untuk minggu ini ya, kenapa saya rasa minggu ini bisa bullish? Itu dikarenakan sebenarnya di minggu ini tidak ada berita makro gitu ya. Bisa dikatakan nggak ada berita makro yang signifikan. Ini kata Tektos Makro sendiri, di sini dia membahas US earnings season gets underway this week. Jadi lebih ke arah untuk earnings ya, laporan keuangan gitu ya, untuk beberapa perusahaan-perusahaan di Amerika. Seperti itu. Apakah akan ada dampak terhadap kripto? Ya mungkin ada, tapi tidak akan terlalu sesignifikan makro ya, CPI, employment rate dan lain-lainnya gitu ya. Di sini dia membahas tentang Tesla dan Netflix. Ya mungkin kalau misalnya earnings mereka tidak bagus dan stock market mengalami merah, ya mungkin Bitcoin bisa merah gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara presentase kepentingannya, ini nggak terlalu penting untuk di market kripto sebenarnya, seperti itu ya. Tapi tetap aja bisa teman-teman perhatikan juga. Di sini the week ahead, Wall Street earnings, beberapa perusahaan finansial teknologi yang penting untuk diperhatikan ya. Ada Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson ya, ada PNG, ada AT&T, American Express, Netflix, Tesla ya. Mungkin Netflix dan Tesla sebenarnya ya yang lebih terdampak, khususnya Tesla ya. Jadi kira-kira ini yang kita bisa lihat dalam beberapa minggu ke depan, dan ini kenapa salah satu alasan bahwa ada potensi untuk market mengalami kenaikan ya. Selanjutnya kita bisa lihat juga dari Miles Dutcher di sini membahas usually when volatility reduce like this, an explosive move follows. Jadi kita bisa lihat ini yang kita membahas di mana volatilitasnya ya. Volatility ini apa kalau teman-teman? Volatility ini apa? Ini pergerakan market gitu ya. Kita bisa lihat volatility di market saat ini rendah ya. Artinya ya naik turunnya nggak terlalu signifikan gitu ya. Mungkin bisa 2% naik, 2% turun, atau 3% seperti itu ya. Kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir mungkin Bitcoin hanya naik 0,5% atau turun 0,5%. Jadi sangat-sangat rendah. Bukan dalam beberapa hari terakhir. Kita bisa lihat dalam beberapa minggu terakhir juga sebenarnya ya. Nah, biasanya di saat seperti ini big move follow, artinya ya akan ada kejadian besar ya, atau ada movement yang besar yang bisa menggerakkan market. Ke arah mana kita nggak ada yang tahu. Bisa aja dia naik terus ataupun ya dia mengalami penurunan gitu ya. Tapi ini yang kita bisa analisa bahwa akan ada volume besar yang menunggu juga gitu ya. Berikutnya kita lihat beberapa analisa juga. Nah, ini yang berita positif, ada Bitcoin, ada Mastercard. Kenapa? Karena kita bisa lihat berita baru
Mastercard will help banks offer crypto trading gitu. Jadi Mastercard mulai masuk juga atau membantu lah gitu ya. The payment giant will act as a bridge. Jadi dia sebagai jembatan ya yang menjembatani Paxos. Paxos ini adalah crypto trading platform gitu ya, yang digunakan PayPal. Jadi dia menjadi jembatan aja untuk Mastercard sendiri. Jadi ini bullish ya, karena mulai banyak orang yang lebih open, bukan orang tapi perusahaan-perusahaan gitu yang lebih open terhadap kripto seperti itu. Nah, secara outlook untuk market kripto bagaimana? Nah, ini mungkin teman-teman tunggu-tunggu secara analisa teknikalnya itu bagaimana. Nah, kalau kita perhatikan outlook saya atau gambaran saya ini hampir sama seperti yang analisa ini ya. Ini analisa dari makro CRG gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini ada kemungkinan di mana Bitcoin bisa mengalami breakout di sini. Ya, karena kenapa kita bisa lihat kenapa market bisa mengalami kenaikan? Ini dikarenakan sentimen di market untuk saat ini sangat-sangat rendah. Banyak orang yang fearful, ya, ketakutan. Dan biasanya di saat semua orang lebih bearish, lebih merasa oh market akan turun, yang terjadi adalah short squeeze di mana market mulai ada kenaikan dulu gitu ya. Nah, di saat market mulai breakout seperti ini ya, kalau kita market benar-benar bisa breakout market crypto, ini mungkin membuat banyak orang-orang FOMO ya, fear of missing out. Oh, ini mulai naik, istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, pada saat di sini baru terjadi dump yang besar seperti itu ya. Kenapa kita lihat dump yang besar? Karena kita lihat sendiri secara makro belum ada yang bagus. Jadi kalau kita lihat untuk Bitcoin mengalami kenaikan dalam beberapa hari ke depan, itu teman-teman harus waspada gitu ya. Bukan berarti kripto kembali lagi naik atau uptrend gitu ya, tapi ini lebih ke arah untuk short term kenaikannya. Ya, ini kalau analisa kita benar seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan juga beberapa harga-harga yang penting. Kalau misalnya ternyata tidak terkonfirm atau ke-reject, nah itu yang harus kita perhatikan seperti itu ya. Jadi analisanya mungkin market bisa mengalami kenaikan lalu mengalami drop yang cukup parah menjelang akhir Oktober seperti itu. Nah, kita akan lihat dulu secara teknikalnya untuk lebih detail. Nah, kita bisa lihat di sini market mengalami kenaikan, dan kalau menurut analisa kita yang sebelumnya, ya kalau teman-teman cek analisa kita sebelumnya, di sini kita sempat membahas bahwa market ini ada potensi juga mengalami kenaikan, dan kemarin ini dia masih sempat konsolidasi di area ini gitu, di area resistance-nya kisaran level 19.100-an ya, yang sebelumnya ini menjadi level resistance. Nah, secara price action sendiri saya rasa ini cukup menarik. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di time frame 1 jam mungkin ya, kita dari sini ini garis Fibonacci-nya saya close dulu jadi lebih kelihatan jelas. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini cukup sideways lama gitu ya. Ini sekitar seharian 21 bar, karena ini 1 jam berarti 21 jam gitu ya. Nggak terlalu banyak pergerakan sekali. Naik 0,2% atau turun sekitar berapa persen ini? Turun mungkin ya 0,2-0,3%. Jadi ini sideways gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini market mulai mengalami kenaikan. Ini candle pump cukup besar gitu ya. 1,2% mengalami kenaikan, dan yang menariknya dia naik. Volumenya di sini belum terlalu besar sebenarnya kalau saya rasa ya, pada saat dia mulai initial pump ya. Lalu di sini di follow dengan sell off dulu yang mengalami penurunan, tapi penurunan di sini kalau teman-teman lihat secara level supportnya ini tertahan gitu ya di sini. Jadi ini bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini sebelumnya ini menjadi level resistance ya. Dia pumping naik ke atas, sekarang menjadi level support seperti itu gitu ya. Lalu dia mulai naik lagi ke atas, dia turun lagi ke bawah ya, tapi di sini dia udah membentuk uptrend, udah mulai jadi ada uptrend seperti itu ya. Di sini dia testing lagi di sini, tapi di sini nggak sampai ke bawah, nggak sampai ke level bawah seperti itu. Jadi ini yang kita bisa lihat dari price action untuk Bitcoin, dan perlahan-perlahan dia mulai naik, lalu dia pump dalam beberapa jam terakhir gitu ya. Di sini dia naik sudah, kalau dari sini naik 2%, jadi cukup lumayan juga untuk hari ini gitu ya. Makanya kita lihat market ada potensi penguatan. Nah, ditambah kalau kita lihat tarik garis ini, nah ini kelihatan juga ya. Di sini initial pump-nya dia naik, tapi ada rejection di level resistance-nya dia. Makanya dia reject ke bawah lagi seperti itu ya. Lalu di sini dia mulai mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat secara time frame 4 jam bagaimana? Ya, saya rasa Bitcoin ini bisa testing next target kita itu di level 19.600 ya. Tapi di sini menjadi level krusial juga. Kenapa? Kalau kita lihat di Fibonacci kita di sini, nah ini teman-teman bisa lihat ya, dimana kita kalau tarik dari swing high ke swing low-nya di sini, ini sudah masuk ke dalam golden ratio-nya dia ya, golden ratio zone-nya di area ini ya.
Jadi kita bisa lihat di kisaran level 19.575, makanya di sini market ada Bitcoin ada sedikit penurunan dulu gitu ya. Tapi ini video ini dibuat sebelum stock market US open gitu. Jadi nanti teman-teman lihat pada saat dia open mungkin volatilitas akan terjadi. Kita akan lihat kalau US market open dan ternyata merah, mungkin pullback masih bisa terjadi untuk Bitcoin gitu ya. Dan kalau misalnya terjadi pullback, mungkin dia bisa testing ke area level 19.400-an gitu ya. Dan kalau misalnya ada koreksi seperti ini menjadi salah satu kesempatan untuk teman-teman mungkin yang miss di daerah ini untuk testing atau untuk mulai cicil gitu ya. Kembali lagi risk management juga ya, kalau teman-teman trading harus ada stop loss-nya juga. Baru mulai dia mengalami kenaikan seperti itu gitu ya. Ini yang kita bisa perhatikan dari Bitcoin secara price action-nya. Ya, level 19.575 lalu level 19.600. Mungkin kalau teman-teman yang mau lebih ingatkan mungkin perhatikan aja level 19.600 gitu ya. Secara target bagaimana? Secara target dengan kenaikan Bitcoin ini kita masih testing atau kita masih berharap untuk Bitcoin mungkin bisa testing ke level 20 ribuan lagi gitu ya. Dan upside lagi yang kita targetkan lebih jauh lagi itu kisaran level 20.500 gitu. Jadi kita ada dua target pertama di sini, target kedua di sini. Seperti itu ya. Apakah dia bisa naik lagi? Nanti kita akan lihat selama berjalannya waktu gitu ya. Tapi untuk saat ini yang kita bisa perhatikan dari Bitcoin sendiri. Ya, di grafik yang satunya lagi yang lebih simple kita bisa perhatikan. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini sebenarnya juga cukup simple gitu ya. Nah, yang kita perhatikan di time frame daily-nya ya. Kalau teman-teman lihat ini grafik daily yang kita bahas, di mana yang kita tunggu-tunggu adalah untuk Bitcoin closing di atas level 19.600. Ya, kita sudah membahas kenapa 19.600 itu penting di video yang tadi gitu ya. Beberapa menit yang lalu. Jadi kalau kita lihat untuk hari ini gitu ya, market bisa closing di level 19.600, saya rasa ini pertanda yang bagus gitu ya. Hanya pertanda yang bagus untuk Bitcoin mencoba untuk testing ke area ini. Area berapa? Area level 20.100 gitu. Jadi ya kalau dia bisa closing 19.600, mungkin dia bisa testing ke level 20.100, 20 ribuan. Nah, kalau dia sudah sampai level ini, mungkin saya rasa dia akan konsolidasi sedikit, baru mungkin ada potensi dia bisa mengalami breakout seperti itu ya. Dan kalau breakout terjadi, artinya dia sudah mulai breakout dari short term time frame dia punya downtrend ya. Ini yang dimulai dari tanggal Agustus. Pertengahan Agustus kan Bitcoin mulai downtrend di saat dia level 25.000 mulai downtrend. Nah, jadi secara outlook yang kita lihat tuh seperti ini ya. Jadi saya close dulu. Nah, mungkin Bitcoin konsolidasi di sini, mungkin dia sedikit mengalami breakout, kita nggak tahu, mungkin testing 25.500 atau mungkin 21.000 gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini dia nggak kuat, nah mungkin ada potensi untuk Bitcoin mengalami penurunan lagi ke bawah seperti itu, gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lihat secara outlook dari Bitcoin terlebih dahulu, gitu ya. Secara volume bagaimana? Volume belum kelihatan sebenarnya. Big volume-nya kalau saya rasa di sini masih belum kelihatan. Tapi secara time frame 1 jam kita bisa lihat di sini mulai dalam beberapa jam terakhir volume mulai bergerak gitu ya. Kalau dibandingkan dengan volume weekend kita yang sangat-sangat sepi di sini. Sorry, ini saya zoom dulu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Volume di sini sangat-sangat kecil. Kita bisa lihat di sini volume mulai ada sedikit kenaikan ya. Karena ini mungkin weekday, orang-orang mulai trading juga seperti itu ya. Jadi ini yang kita bisa lihat untuk update Bitcoin. Dan mungkin ini dulu untuk gambaran mengenai Bitcoin ataupun market crypto di minggu ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.